Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Laili Munika. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dengan NIM 231060510022 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI di Universitas Wahid Hasyim Kota Semarang. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub. Saya akan menjelaskan tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab 3, yaitu tentang adab seorang murid terhadap gurunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi isna asara naw'a minal adab. Al-awwalu yang bagi litolibi ayyuqaddiman nadara wa yastahirallaha ta'ala fi man ya'hudu ilma anhu wa yaktasiba husnal ahlaki wal adabi minhu wal yakum amkana mimman sabatat ahliyatuhu wa tahaqqaqat safaqatuhu wa taharrat mura'atuhu wastaharrat siyanatuhu wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman fa'amba bisalafi hadal ilmudi fangduru amman ta'huduna dinakum wasalisu an qada lisayhihi fi umurihi wala yahruja an ra'yihi wa tadbirihi bal yakuna ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir fayasta'muruhu fima yaqsiduhu wa yataharra ridahu fima ya'maluhu wa yubalighu fi hurmatihi wa yataqarraba ilallahi ta'ala bi khidmatihi wal ya'lam anna dillahu lisayhihi izuhu wa hudu'ahu lahu fahruhu wa tawadu'ahu lahu rif'atuhu. Jadi pada poin pertama menjelaskan ada 12 adab murid atau santri ketika bersama-sama dengan gurunya, itu ada 12 macam. Yang pertama yaitu hendaknya seorang murid berpikir terlebih dahulu dan melakukan sholat istikharah. Pada siapa ia akan mengambil ilmu dan mencari akhlak baik dan budi pekerti. Yang memungkinkan seorang pelajar hendaklah memilih guru yang ahli dalam bidang ilmu. Jadi tidak sembarang memilih ilmu atau panutan dalam pembelajaran. Juga ia harus memiliki sifat kasih sayang, menjadi muru'ah, memiliki etika, menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan martabat seorang guru. Guru juga harus memiliki metode pembelajaran dan pemahamannya yang bagus terkait materi yang akan disampaikannya. Jadi harus menguasai materinya. Lalu diriwayatkan sebagian ulama salaf, ilmu adalah, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil atau belajar agama kalian. Jadi sebuah ilmu itu harus ada dasarnya. Kesimpulannya di poin pertama itu sebagai seorang murid harus sholat istikharah terlebih dahulu, lalu menentukan guru sebagai panutannya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan pada poin pertama. Selanjutnya pada poin ketiga itu ada patuh terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat-nasihat dan aturan-aturannya. Bahkan, hendaknya hubungan antara murid dan gurunya itu ibaratkan pasien dengan dokter spesialis. Jadi maksudnya di sini bahwa seorang dokter itu pasti memberikan nasihat yang baik untuk kesembuhan pasiennya. Jadi sebagai pasien atau sebagai seorang murid itu harus mematuhi dan menasihati aturan atau nasihat yang diberikan oleh gurunya. Sehingga ia minta resep sesuai dengan anjurannya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh ridhonya terhadap apa yang ia lakukan dan bersungguh-sungguh dalam memberikan penghormatan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melayaninya. Maksud kalimat itu bahwa seorang murid itu harus bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu yang diberikan oleh gurunya, lalu harus bersikap sopan. Guru itu menjadi panutan untuk murid-muridnya, jadi harus memiliki sifat yang bijak, sopan santun, supaya dicontoh oleh muridnya. Hendaknya seorang pelajar itu tahu bahwa merendahkan diri di hadapan gurunya merupakan kemuliaan
ketertundukannya kepada gurunya merupakan kebanggaan dan tawadu di hadapannya, merupakan keterangkatan derajatnya. Jadi merendahkan diri di sini adalah dalam konteks positif ya, tidak negatif. Nah, maksudnya itu bagaimana? Seorang murid itu kalau ketemu gambarnya itu menyapa, lalu saling, sopan, senyum. Wa fihi isna asaro nau'a minal adab. Adab seorang murid ketika bersama gurunya itu ada 12 macam. Al-awalu yang bagi litolibi ayyuqaddiman nadara wa yastahirallaha ta'ala fi man ya'hudu ilma anhu wa yaktasiba husnal ahlaki wal adabi minhu. Pertama, hendaknya seorang murid berpikir-pikir dahulu dan melakukan sholat istikharah kepada siapa ia harus mengambil ilmu dan mencari akhlak baik dan budi pekerti. Waliyakum imamkana mimman sabatat ahliyatuhu wa tahaqqaqat safaqatuhu wa taharrat mura'atuhu wastaharrat siyanatuhu. Jika memungkinkan, seorang pelajar hendaklah memilih guru yang ahli dalam bidang ilmu. Ia juga mempunyai sifat kasih sayang, menjaga muru'ah atau etika, menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan martabat seorang guru. Kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Ia juga seorang yang bagus metode pengajaran dan pemahamannya. Fa'amba bisalafi hadal ilmu dia fangduru amman ta'huduna dinakum. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil atau belajar agama kalian. Jadi maksudnya itu kalian harus tahu bahwa dasarnya kalian belajar itu kepada siapa. Wasalisu. Ketiga, ayang qada lisayhihi fi umurihi wala yahruja an ra'ihi wa tadbirihi. Patuh terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat dan aturan-aturannya. Baliyaku nama'ahu. Bahkan hendaknya hubungan antara guru dan muridnya al-maridi ma'at tabibil mahir. Ibarat pasien dengan dokter spesialis. Fayasta'muruhu fima yaksiduhu wa yataharra ridhohu fima ya'maluhu. Sehingga ia meminta resep sesuai dengan anjurannya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh ridhonya terhadap apa yang ia lakukan. Wa yubalighu fi hurmatihi wa yataqarraba ilallahi ta'ala. Dan bersungguh-sungguh dalam memperoleh kehormatan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melayaninya. Hidmatihi. Wal ya'lam anna dillahu lisayhihi izuhu wa hudu'ahu lahu. Orang murid itu tahu merendahkan diri di hadapan gurunya merupakan kemuliaan. Wa tawadhu'ahu lahu rif'atuhu. Tertundukannya kepada gurunya merupakan kebanggaan dan tawadu atau rendah hati di hadapannya merupakan keterangkatan derajatnya.